Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas peranan ilmu ekonomi mikro. Apa peranannya dalam teori ekonomi mikro? Harap disadari terlebih dahulu bahwa setiap pendekatan yang bersifat teoritis tidaklah memberikan gambaran yang persis dari dunia nyata. Misalnya sebuah peta dari suatu kota tidaklah akan menggambarkan semua tikungan, perempatan, lorong-lorong yang ada di kota tersebut, melainkan hanyalah menggambarkan tikungan, perempatan, dan lorong-lorong yang dianggap besar atau pokok. Meskipun demikian, toh peta tersebut masih sangat berguna di dalam mencari suatu tempat yang ada di kota itu. Begitu juga mengenai pendekatan teori ekonomi mikro. Pendekatan teori ekonomi mikro menggunakan metode-metode abstrak di dalam melihat bagaimana terbentuknya harga dari suatu benda dan bagaimana sumber daya alokasikan kepada berbagai macam penggunaan. Ekonomi teori dapat digunakan sebagai basis untuk peramalan. Ini bukan berarti bahwa dengan teori ekonomi mikro kita dapat meramalkan mengenai apa yang bakal terjadi pada masa-masa yang akan datang. Tetapi lebih tepat untuk dikatakan, dengan teori ekonomi mikro, kita dimungkinkan untuk membuat ramalan yang kondusif. Ramalan yang bersifat kondisional ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Bila hal-hal seperti berikut terjadi, maka akibat-akibat berikut ini pasti akan terjadi sesudahnya. Satu model yang paling sempurna dalam teori ekonomi mikro adalah model penawaran atau supply dan permintaan demand dari suatu benda. Dengan menggunakan model ini, ramalan yang bersifat kondusif dapat dibuat. Misalnya, dapat dikatakan bahwa bila kurva permintaan mempunyai kemiringan negatif dan kurva permintaan positif, maka adanya kenaikan harga di atas harga keseimbangan akan menciptakan adanya kelebihan barang di pasar. Di lain pihak, bila kurva permintaan mempunyai kemiringan negatif dan kurva penawaran juga demikian, sedang kurva penawaran mempunyai nilai kemiringan yang lebih besar dibandingkan dengan kurva permintaan, maka adanya kenaikan harga di atas harga keseimbangan akan diciptakan kekurangan barang di pasar. Jadi, dengan mengubah dasar anggapan akan memperoleh ramalan atau kesimpulan yang berbeda. Hal ini sebetulnya sama dengan apa yang terjadi dalam ilmu alam. Misalnya bila suatu benda besi dan sabik bulu ayam dijatuhkan secara serentak dari ketinggian tertentu dalam suatu ruangan hampa udara,
maka kedua-duanya akan menyentuh tanah pada waktu yang bersamaan. Tetapi bila kita mengubah dasar anggapan, misalnya bila kedua benda tersebut dijatuhkan secara serentak dari ketinggian tertentu dalam udara bebas, maka bola besi tersebut akan menyentuh tanah terlebih dahulu karena adanya gaya tarik bumi. Jadi dalam hal ini dengan diubahnya dasar anggapan akan diperoleh satu ramalan atau kesimpulan yang berbeda-beda pula. Teori ekonomi mikro dapat juga untuk diterapkan pada kebijakan perekonomian. Kita dapat menggunakan teori harga untuk menganalisis tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mempengaruhi perekonomian. Kita dapat mempelajari dan menganalisis akibat kebijaksanaan pemerintah di bidang tingkat upah buruh dalam pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya. Hal ini teori harga dapat membantu untuk membuat ramalan yang bersifat kondisional. Lebih jauh, teori harga dapat dimanfaatkan oleh dunia perusahaan. Model-model analisis yang dikembangkan dari studi ekonomi mikro dapat digunakan dalam pengambilan keputusan urusan perusahaan. Metode yang dapat dikembangkan dalam analisis permintaan dan ongkos misalnya adalah linear programming. Inilah hal-hal yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum kita mempelajari teori ekonomi mikro. Ada beberapa model yang akan kita temui di materi-materi selanjutnya. Model-model ini akan didasarkan pada berbagai macam dasar anggapan yang berbeda-beda. Jadi ramalan kondisional yang akan diperoleh juga akan berbeda-beda. Anggapan dasar yang mendasari setiap model adalah sangat penting, dan semua fungsi dari ekonomi pasar yang ada hanya benar dengan pengertian dipenuhinya dasar anggapan yang seperti disebutkan. Itulah tentang peranan teori ekonomi mikro. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.